Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pagi hari ini berharap agar kita bisa menjadi orang-orang yang betapapun tidak punya atau belum punya prestasi, tapi jadilah pengikut-pengikut atau pendukung-pendukung hamba-hambanya yang berprestasi. Yang diistilahkan oleh Al-Quran, walladzina taba'uhum bi ihsan. Ya. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, itu ibarat orang-orang yang berprestasi tinggi, keimanan, keilmuan, ibadah, jihad, dakwah. Maka jika kita belum beruntung seperti itu, jadilah pengikut, pengagum, murid dari semua hamba-hamba Allah yang berprestasi. Alladzina taba'uhum. Karena siapa yang alladzina taba'uhum pasti ahabba, paling tidak ya, mencintai, ya. Ta'athara, ya. Pasti tersentuh, terwarnai oleh orang-orang yang diikutinya, ya. Dan utamanya adalah mengikuti jejak di taba'uhum. Di sisi lain memang tidak mungkin manusia jadi Abu Bakar semua, jadi Umar semua, ya. Jadi Imam Nawawi semua, Imam Bukhari semua, nggak mungkin. Jadi Al-Banna semua, jadi Syekh Qutb semua, nggak mungkin. Saat kita belum beruntung menjadi orang-orang yang besar itu, jadilah orang-orang yang walladzina taba'uhum bi ihsan. Itulah keadilan Allah. Mungkin kita nggak punya kecerdasan yang tinggi, ibadah yang tinggi. Ketika menjadi pengikut mereka, diberi balasan yang sama, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kedua, wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Yang ketiga, dzalikal fawzul 'adzim. Saya hari ini ingin mencoba mengangkat atau mengenal as-sahabi wa tabi'in, ya. Seorang sahabat yaitu Uwaimir bin Malik, ya. Mungkin namanya nggak dikenal, ya, Uwaimir bin Malik, tapi lebih dikenal dengan Abu Darda, ya. Abu Darda yang masuk Islamnya agak terlambat, ba'da Badrin, ya, setelah perang Badr, ya. Punya saudara satu ibu, ya, akhun li ummin, ya, yang sangat memiliki prestasi besar, apakah Abdullah bin Rawaha dan Muhammad ibnu Maslamah. Istrinya bernama Khairah binti
Hadrat. Ya. Maka saat belum masuk Islam, beliau terkenal tajir kabir, ya, pengusaha bisnis yang sangat besar. Ya. Namun saudaranya Abdullah bin Rawahah selalu berusaha merekrutnya, mengajaknya untuk masuk Islam, ya, yang sedikit ada kesulitan karena cintanya yang luar biasa kepada berhala-berhala yang dimiliki. Maka Abdullah bin Rawahah melakukan tindakan ala manhaji Ibrahim, ya, mengikuti apa yang dilakukan Nabi Ibrahim. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin, ya, faja'alahum judadan illa kabira la'allahum ilaihi yarji'un. Jadi saat malam Uwaimir tidak ada di tempat ataupun lagi pergi karena pedagang, ya, maka berhalanya dihancur-hancurin. Itu tidak dihancurin secara rahasia, pulang-pulang sudah dalam kondisi hancur, marah-marah, mencoba cari berhala baru lagi, dihancurin lagi. Terus kata istrinya Khairah, ya, yang terkenal dengan Ummu Darda Al-Kubra. Darda Al-Kubra. Wahai Abu Darda, kalau saja Tuhanmu itu benar, ya, tentu dia bisa ngelawan lah, dihancur-hancurin, masa nggak ngelawan? Ya. Tuhan apaan gitu. Dan itu Al-Quran juga mengingatkan, ya, berhala itu adalah makhluk seperti kamu, ya. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Ya. Kalau memang dia Tuhan, fad'uhum walistajibu lahum in kuntum shadiqin. Minta tolong ke dia, ya. Kalau dia bisa minta bantuan ke dia, barangkali bisa dikabulkan. Kamu benar. Memang Al-Quran mengatakan memang dia bisa jalan, dia bisa mendengar, dia bisa beraktivitas dan sebagainya. Alahum arjulu yamshuna biha, am lahum aidi yabkhashuna, am lahum adhanu yasma'una biha. Qul ud'u syuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun. Maka perkataan istrinya yang mengingatkan bahwa, ya, kalau saja dia Tuhan yang benar, dia akan ngelawan lah, diperlakukan seperti itu. Itulah yang buat akhirnya dirinya masuk Islam, ya, dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, sehingga, ya, merasakan asyiknya atau indahnya berislam, beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama, ya, ibadah yang bersifat kuantitas, ya. Jadi selain kualitas, kuantitas, ya. Ibadah apa saja maunya tingkat tinggi, ya. Sholat sebanyak-banyaknya, ya. Baca Quran sebanyak-banyaknya, ya. Karena semua serba banyak, maka, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk merekomendasikannya sebagai muallimul Quran. Ya. Darda, ya. Mu'adz bin Jabal
menyamakannya dengan Abdullah bin Mas'ud, kata Mu'adz, ya, khudul ilma min arba'ah, carilah ilmu itu dari 4 orang, ya. Abdullah bin Mas'ud, Salman al-Farisi, dan Abu Darda atau Uwaimir bin Malik, ya, dan Abdullah bin Salam al-Yahudi, ya. Abdullah bin Salam yang awalnya Yahudi dan kemudian masuk Islam. Disaudarakan oleh Rasulullah SAW saat hijrah dengan sahabi al-muhajir Salman al-Farisi. Namun Salman sering kesulitan untuk apakah silaturahim, apakah berdialog. Seringnya kalau ke rumahnya Abu Darda nggak ada. Sehingga ketika ditanya ke istrinya, kemana suamimu? Akhuka la yuhibbud dunya. Saudaramu sudah nggak cinta lagi, ya, sama dunia ini. Ya. Maksudnya adalah, ya, jangankan kamu sebagai sahabat, saya sebagai istri pun, ya, jarang ketemu. Orangnya ibadah terus. Maka diingatkan la rahbaniyata fil Islam. Ya. Dalam Islam ini nggak boleh ada rahbaniyah. Rahbaniyah orang yang hanya fokus dalam amal-amal soleh yang sifatnya mahdhah, namun tidak berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Maka dinasihati oleh Rasulullah SAW, ya Abu Darda, ya, inna li badanika alaihi haqqa, ya. Jadilah muslim yang memperhatikan fisiknya. Wa inna li zaujika alaika haqqa, istrimu juga bisa, atau pengertiannya apa yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya bernilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tetap bernilai taat seperti Abu Darda yang asik dengan ibadahnya, tilawahnya, zikirnya, dan seterusnya. Ya. Tapi juga menghasilkan kehidupan rumah tangga yang baik. Ya. Nah, sementara jika ditinggalkan, mungkin amal soleh dapat, tapi tidak menghasilkan sebuah kehidupan rumah tangga yang baik. Atau masyarakat ditinggalkan sehingga tidak berperan di dalam perbaikan kehidupan umat. Demikian sampai Rasulullah SAW meninggal dunia, ya. Hidup di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ya. Hidup di zaman Umar, ya, bin Affan, ya. Maka Umar menyuruhnya untuk pergi ke negeri Syam, ya. Negeri Syam untuk apa? Untuk menjadi pengajar Al-Quran. Maka hijrah dari Madinah ke negeri Syam, ya. Syam untuk mengajarkan Al-Quran dan terkenal dengan jumlah murid yang banyak. Dan begitulah salafus saleh kita kalau mengajar Al-Quran, ya, istilahnya terbuka untuk semuanya. Itu juga istrinya Khairah binti Hadrat, ya, banyak membantu Abu Darda
dalam mengajarkan nilai-nilai Islam kepada umat. Bahkan salah satu muridnya itu ada ya, gadis kecil ya, gadis kecil namanya ya Hajimah ya, Hajimah. Jadi dianggap murid dan sekaligus seperti anak angkat gitu ya. Jadi kemana Abu Darda ngajar, Hajimah ini ya selalu bersama Abu Darda. Ya. Bahkan ketika Abu Darda jadi imam sholat pun, Hajimah kecil ini ya berada di dekat mihrab atau di sela-sela shaf ya. Ya seperti antum, anak-anak antum gitulah ya, masjid ikut ya, yang lari-lari lah, yang sholat masih belum sempurna ya, tapi diperkenalkan masjid. Begitulah Hajimah kecil ya, selalu bersama Abu Darda. Ya. Namun Abu Darda tidak lupa mendidik dengan baik Hajimah ini ya, atau kamu disebut muridnya terkecil ataupun anak angkat ya, dididik sampai hafal Quran ya. Dan Abu Darda juga terkenal rawil hadis ya, banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda ya. Maka Hajimah ini ya ternyata zakiyah ya, gadis kecil yang cerdas ya. Maka selain dia mengambil ilmu dari Abu Darda, dia juga berkesempatan ya belajar dari Abu Hurairah ya. Belajar Abu Hurairah sehingga banyak meriwayatkan hadis. Bahkan juga belajar dari Ummuna Aisyah radhiyallahu anha sehingga saat remaja sudah begitu alimah ya, dan sekaligus faqihah dan banyak mengamalkan ilmu-ilmunya. Dan setelah dewasa, maka Abu Darda setelah dewasa ya berarti bukan mahramnya lagi ya. Namun setelah lebih dewasa lagi, entah mungkin umur remaja ya, umur remaja ya, dipinanglah oleh Abu Darda ke orang tua. Dan menikahlah Abu Darda ya dengan murid terkecilnya tadi. Ini bukan berarti antum harus contoh Abu Darda ya. Kalau kontraproduktif jangan ya. Maka Abu Darda ya, punya dua istri ya. Punya dua istri ya, Khairah dan Hajimah ya. Kalau dalam sejarah, kalau yang pertama yang masih sahabiyah disebut Ummu Darda Al-Kabirah atau Abu Darda Al-Kubra ya. Kalau yang dari tabi'i atau tabi'iyah ya, terkenal dengan Ummu Darda As-Saghira atau Ummu Darda As-Sughra ya. Ya begitulah ya, Ummu Darda As-Saghira yang sekaligus murid ya, murid spesial berarti ya, apakah spesial dalam kedudukannya ya, murid yang kemudian menjadi istri ya. Jadi nggak aib Ustaz Agus kalau mau begitu ya. Jangan dipikirin macam-macam, yaitu syekhnya ternyata punya ini ya, punya agenda khusus ya.
punya hidden agenda. Ya. Dulu murid, lama jadi istri. Ya. Maka Ummu Darda As-Saghirah sangat terkenal, ya, mewarisi banyak dari Abu Darda, ya, baik secara ilman, ya, atau secara utamanya secara Quranan, ilmu kequranan, ya, ilmu hadis, periwayatan hadis, ya, sehingga banyak orang-orang yang, ya, mengambil hadis dari Ummu Darda As-Saghirah, ya. Salah satu hadis yang terkenal, man asbaha mu'afan, ya, fi jasadihi, ya, faqad hizad dunya kullah, ya. Orang siapa yang pagi-pagi, ya, hidup dalam kondisi aman, ya, hidup dalam kondisi sehat, maka sungguhnya dia itu orang kaya. Sehingga jika dia tidak bersyukur, ya, maka berarti dia tidak menghargai karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini pada zamannya yang meriwayatkan, mempopulerkan adalah Ummu Darda As-Saghirah. Ya, jadi banyak ta'assarat, ya, banyak mengambil pelajaran atau mengikuti jejak dari suaminya Abu Darda, baik secara ilmu Quran, menjadi penghafal Quran yang sangat terkenal, ya, atau apa disebut muallimatul Quran, yang betul-betul menjadi rujukan umat pada zamannya, ya, apakah secara akhlakon, secara ibadatan, ya, dan seterusnya. Ya. Secara ibadah, suatu saat ada seorang yang ingin bertemu dengan dia, ya, tapi dia lagi sholat duha. Ya. Sholat duha kok lama banget. Ya. Ternyata sholat duhanya, ya, diisi dengan hatam suratul Baqarah. Ya. Itu. Jadi memang sangat ta'atsarat dalam ibadah-ibadah juga dengan jumlah yang banyak, ya, secara kuantitas, ya. Ya, itulah, ya, kehidupan Abu Darda dan Ummu Darda. Ya. Darda, baik suami yang pertama juga Khairah, ya, yang Khairah binti Hadrat, ya, yang pernah ditanya kepada Abu Darda, ya Abu Darda, ya, kamu kok mau punya istri yang modelnya seperti itu? Modelnya seperti itu maksudnya yang al-kabirah, ya. Yang al-kabirah itu maksudnya, ya, tidak termasuk yang memiliki kecantikan yang lebih, ya, berkulit hitam dan seterusnya. Maka kata Abu Darda, ya, kalau saja kamu melihat, ya, kehidupannya di waktu malam, kamu nggak akan bertanya seperti ini. Maksudnya kehidupan malam dalam qiyamnya, dalam tilawahnya, dalam zikir-zikirnya, dalam istighfarnya, ya, seperti taujih Al-Quran tadi, ya, itulah Ummu Darda Al-Kabirah, ya, as-sabirina was-sabiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar, ya. Maka meninggal istrinya Khairah di negeri Syam, ya, 2 tahun sebelum Abu Darda juga meninggal dunia, ya. Sehingga pada akhirnya Abu Darda lebih tergantikan oleh istri keduanya, ya, Ummu Darda As-Saghirah. Ya. Maka para ulama banyak meriwayatkan bagaimana kehidupan suami istri, ya. Walaupun suami sangat senior, ya, sahabi, ya, sedangkan
istrinya sangat junior, masih remaja, ya. Namun keduanya banyak kisah-kisah atau banyak momen-momen yang diabadikan oleh para ulama. Salah satunya kata istrinya, ya, wahai Abu Darda, terima kasih kamu telah meminangku dan menikahiku, ya, meminangku dari keluargaku dan menikahiku. Ya, sekarang aku yang akan meminangmu, kata istrinya begitu. Sekarang aku yang akan meminangmu. Maksudnya gimana? Ya, ya aku juga meminangmu sekarang ini supaya engkaulah yang juga menjadi suamiku nanti di akhirat. Betul nih? Iya betul. Oh, kalau begitu ya Rasulullah bersabda begini, ya, al-mar'atu zaujatun li akhiri zaujiha. Ya. Rasulullah pernah bersabda begini loh, bahwa wanita itu akan menjadi suami terakhirnya. Ya. Ya, itu bagi yang ibu-ibu yang punya suami pertama dan terakhir, yaitulah suami ibu di akhirat. Ya. Tapi kalau seperti Asma binti Umais gitu, ya, suami terakhirnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka nanti di surga bersama Ali. Walaupun dulu Asma binti Umais istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Kemudian dinikahi oleh Abu Bakar. Ya. Dinikahi Abu Bakar, dinikahi oleh Ali. Ya. Terakhir Ali, maka Darda mengatakan, al-mar'atu zaujatun li akhir zauji. Oh begitu, ya siap, nggak apa-apa. Ya. Artinya apa? Artinya ya, wanita yang punya komitmen seperti ini berarti dia siap menjanda, ya, siap menolak pinangan orang lain. Betapapun dia masih muda, tapi karena ada komitmen, ya, saya tidak mau bersuamikan yang lain kecuali Abu Darda karena memang sangat tertarik dengan keluasan ilmunya dan ibadah. Ya. Maka benarlah, ya, di zaman Utsman bin Affan Abu Darda meninggal. Sehingga Ummu Darda As-Saghirah hidup sampai zaman Bani Umayyah, ya. Jadi melewati zaman Ali bin Abi Thalib, zaman Muawiyah, ya. Dan Muawiyah sangat juga mengagumi Ummu Darda As-Saghirah dalam keilmuannya, kesalehannya, kezuhudannya, ya, perannya di dalam mengajarkan Al-Quran kepada umat, ya. Sehingga Muawiyah meminang, khatabah. Ya. Ketika dipinang, maka Ummu Darda mengatakan, mohon maaf, saya sudah meminang suami saya untuk menjadi suami saya di surga. Jadi saya tidak bisa menerima siapapun, ya, karena hati saya untuk Ummu Darda. Itu dari saya aja itu. Karena nggak mau menikah dengan laki-laki lain. Ya. Begitulah, ya, salah satu kehidupan Ummu Darda, ya, Saghirah, ya. Ada kehidupan Ummu Darda As-Saghirah yang dinasehati oleh suaminya, ya. Oleh suaminya, ya Ummu Darda, katanya, ya, in kunti ghadiban ardaituki, ya. Kalau kamu lagi marah, aku akan berusaha membuat kamu senang, membuat kamu ridho kepada saya. Ya. Oleh karena itu, kalau saya marah, kamu juga harus seperti itu. Wa in kuntu ghadiban fa'ardini. Ya. Inilah yang disebut pengamalan ayat hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya.
Jadi kalau marah ketemu marah, ya, maka sama saja api ketemu api. Ya. Tapi kalau yang satu marah, yang satu berusaha meredamnya, menghiburnya, ya, bertawaduk kepadanya, ya, maka api insya Allah padam dengan air. Ya. Dan begitulah ya kehidupan saling antara suami dan istri yang menjalankan nilai-nilai Al-Quran dengan baik, ya, agar rumah tangganya tidak disusupi oleh setan yang memang sangat memanfaatkan situasi kemarahan antara suami istri, ya, sehingga bisa jadi ya lebih berperan hawa nafsunya, ya, daripada keimanannya dan akhlaknya, ya, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nasihatnya yang lain kepada Ummud Darda as-Saghirah, katanya, ya Ummud Darda, ya, jadilah kamu orang yang betul-betul mandiri, ya, betul-betul mandiri. Jangan pernah tergantung kepada siapapun dalam kehidupanmu, ya, karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang iffah, ya. Begitulah Ummud Darda, ya. Memang sama sekali walaupun istilahnya kedudukannya tinggi, namun tidak pernah memanfaatkan keberadaan masyarakat untuk untuk kepentingan materi bagi kehidupan. Ya. Maka sepeninggal suaminya, ya, Ummud Darda as-Saghirah, ya, hidupnya berpindah-pindah, ya, antara di negeri Syam, ya, di Damashq, ya, di Dimashq, ya, sekian bulan di Dimashq, sekian bulan di Al-Masjidil Aqsa, ya. Siapapun yang belajar tentang sejarah Al-Masjidil Aqsa, maka sesungguhnya di Al-Masjidil Aqsa itu pernah ada seorang muallimatul Quran yang sangat terkenal, yaitu Ummud Darda as-Saghirah. Disitulah dia mengajarkan semua keilmuan Islam yang banyak dihadiri oleh para ulama yang jauh lebih terkenal daripada Ummud Darda as-Saghirah itu sendiri, ya. Walaupun alhamdulillah pagi hari ini kita mencoba mengenalnya, ya. Maka tidak tanggung-tanggung apakah Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam At-Tirmidzi, ya, termasuk salah satu murid-muridnya yang banyak meriwayatkan hadis dari Ummud Darda as-Saghirah. Selain itu juga dikenal termasuk orang yang katsiratut tilawah, yang sangat banyak tilawahnya, katsiratut dzikir, yang banyak zikirnya, sehingga membuat orang kalau bertemu dengan Ummud Darda as-Saghirah rasanya malu kalau nggak ikut tilawah gitu, ya. Malu kalau nggak ikut berzikir. Sehingga itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam mengomentari ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ya. Maka salah satu kehidupan aulia Allah adalah idza ru'u dzikirallah. Ya. Maka penampilannya saja sudah memberi taujih, memberi arahan, membuat orang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu kenapa? Karena memang sudah menjadi pemeraktek utama di dalam amal-amal soleh itu. Sehingga nggak usah ngomong, orang juga sudah nggak usah ngomong, orang juga sudah terbawa untuk bisa
bisa mengikuti apa yang dia lakukan, ya. Ibarat seseorang yang terkenal sangat konsisten dalam makanan-makanan tertentu misalnya, ya, sehingga kalau ngomong tentang makanan-makanan yang sehat, orang jadi tertarik karena memang dia sudah mempraktekkan, bukan sekedar sekedar tahu secara teori. Begitulah kehidupan. Termasuk Al-Imam Ibnu Katsir yang terkenal, ya, yang terkenal di dalam terkenal dengan tafsir yang antum sering baca, tafsir Ibnu Katsir yang sungguhnya namanya adalah tafsir Al-Qur'anil Azim. Ya, banyak belajar dari Ummu Darda. Al-Imam An-Nawawi juga belajar dari Ummu Darda, sehingga ya, banyak ungkapan-ungkapan dari para ulama yang jauh lebih terkenal dari dirinya sendiri. Ibnu Katsir mengatakan kana rijalu yaqra'una 'alaiha. Begitu banyak santri-santrinya yang laki-laki yang dulu talakkinya kepada Ummu Darda. Ya, tentu di sini ada pembahasan fikih khusus, ya. Bagaimana seharusnya laki-laki berguru kepada seorang wanita, ya. Wa yatafaqqahuna fil haitus syamali bi jami' Dimashq, ya. Dan begitu banyak laki-laki yang belajar agama, mendalami agama, ya, dari Ummu Darda. Yang terkenal Ummu Darda itu selalu ngajar, menyampaikan ilmunya di masjid besar Dimashq, ya, di utara bagian masjidnya, ya. Ulama yang lain atau imam yang lain seperti Aun bin Abdullah, ya, kapanpun katanya kunna na'ti Ummu Darda fanadkurullah 'indaha. Kapanpun saya bertemu dengan Ummu Darda, pasti akan saya temukan dia dalam kondisi sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat kami ya harus ikutan aja berzikir, ya. Muhaddits yang lain seperti Ibnu Asakir mengatakan kanat zahidatan fasihah, ya, adalah Ummu Darda terkenal orang yang sangat zuhud, ya, betul-betul bersih dari kepentingan dunia dalam hidupnya, ya, dan terkenal juga seorang yang fasih, yang berbahasa Arab dengan kualitas yang sangat baik pada zaman, ya. An-Nawawi juga mengatakan kanat faqihatan hakimah, ya, seorang yang dalam ilmu agamanya, dan begitu juga, ya, wanita yang sangat bijak, ya, dalam kehidupan. Ya. Pada zamannya juga yang lebih banyak mengambil manfaat adalah para wanita di zamannya, ya. Maka pada zamannya begitu banyak wanita-wanita yang termotivasi untuk menghafal Al-Quran, ya, belajar Al-Quran dari Ummu Darda, ya. Begitu juga mengikuti kebiasaan Ummu Darda yang selalu panjang dalam sholatnya, ya, maksudnya sholat sunnahnya, ya, sehingga, ya, dikatakan oleh perawi Yunus bin Maisarah adalah banyak para wanita yang termotivasi memperbanyak ibadah bersama Ummu Darda. Mereka menghidupkan malam-malamnya sholat, ya.
Sehingga banyak orang-orang yang terlelahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti Ummu Darda. Ya. Maka dikenal Ummu Darda betapapun keilmuannya yang sangat tinggi, zuhudnya sangat tinggi ya. Namun terkenal izdadat tawadhu'an wa tuqan ya. Namun ketawadhu'annya kepada kaum muslimin, kaum muslimat khusus lagi sangat tinggi ya. Tidak pernah merasa bahwa dirinya terbaik, bahwa dirinya wanita yang sangat ditokohkan. Banyak wanita ataupun laki-laki yang sangat terkesan dari Ummu Darda dari segi tadabbur Al-Qur'annya ya. Dari Abu Imran Al-Ansari katanya, aku pernah bersama Ummu Darda ya, menggiring binatang ya, maksudnya kendaraannya ya, onta ataupun keledai ya, di mana di Syria, di Baitul Maqdis ya, atau antara Baitul Maqdis dan Dimashq ya. Maka dia mengatakan kepada saya, ya Sulaiman, asma'il jibal ya. Baca ayat-ayat tentang gunung, menunjukkan siapapun yang banyak mengkaji Al-Quran pasti bisa kebayang ya bagaimana ayat-ayat gunung sangat bertebaran dalam Al-Quran ya, baik gunung dalam arti yang mengajak kita bertasbih ya. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wal jibalu wasyajar ya. Ataupun ayat-ayat gunung menunjukkan kejadiannya hari kiamat yang paling kita hafal, wasuyiratil jibalu fakanat saraba ya. Ayat-ayat gunung yang menunjukkan nikmat-nikmat Allah ya. Karena itu kata Ummu Darda, asma'il jibal ma wa'ada Allah. Baca ayat-ayat tentang gunung di dalam Al-Quran. Maka aku membacakan semua ayat-ayat gunung yang ada dalam Al-Quran. Saya mulai dari surat Al-Kahf. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizah wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Ya. Tentu juga termasuk ayat gunung. Law anna anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah ya. Tilkal amsalu nadribuha linnas ya. Itu salah satu momen-momennya kebersamaan dengan Al-Qur'an ya. Begitu juga apa yang diriwayatkan dari Sa'id Ibn Abdul Aziz ya. Suatu saat ya, Ummu Darda mendatangi kita ya. Bersamanya adalah Ismail ya. Ismail bin Ubaidillah. Maka dia katakan, ya Ismail ya, baca akhir surat Al-Mu'minun ya. Maka dia baca, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un ya. Maka dengan ayat itu Ummu Darda sujud, dan sujud juga murid-murid laki yang berada bersamanya ya, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu kita mengangkat kepala kita
semua kita sudah Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz, apakah ada kesempatan untuk tanya jawab, Ustaz? Ya, silakan. Insyaallah. Ini ada yang raise hand, Ustaz. Ustaz Susi. Tafadhali. Ustaz. Ya, jazakumullah khairan jaza Ustaz. Masya Allah atas ilmunya.